Halo sahabat BPHN, selamat datang di BPHN Talks. Obrolan santai seputar regulasi dan isu hukum terkini, mulai dari obrolan warung kopi hingga tingkat tinggi. Bertemu kembali dengan saya, Lisa Noviana, di acara BPHN Talks dengan tema obrolan kita kali ini yaitu Mari Menulis di Jurnal Refindig. Terima kasih untuk sahabat BPHN yang sudah bergabung. Mari kita saksikan bersama di media-media sosial kami, di Instagram maupun TikTok ya, yang disiarkan secara live. Sahabat BPHN, hukum adalah suatu yang dinamis dan terus saja berkembang. Apakah sahabat BPHN pernah bertanya-tanya mengenai perkembangan hukum apa yang ada di Indonesia atau bahkan di dunia? Nah, Jurnal Refindig hadir untuk membahas, mengupas mengenai perkembangan-perkembangan hukum tersebut. Kali ini kami sudah mengundang satu bintang tamu, yaitu pemimpin redaksi Jurnal Refindig. Siapakah dia? Ya, sudah hadir bersama saya saat ini Yeriko Kasworo SHMH. Gimana kabarnya? Baik, Mbak Lisa. Selamat pagi sahabat BPHN. Ini dia orangnya. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol nih seputar Jurnal Refindig, karena kan tema kita kan mari menulis di Jurnal Refindig ya. Seperti yang kita tahu bahwa Jurnal Refindig ini sudah tahun ke-14. Volume 14 ya. Volume 14. Sudah lama banget kan? Sudah lama. Nah, sebenarnya apa yang membedakan antara Jurnal Refindig dengan jurnal-jurnal hukum lainnya? Dan di volume yang ke-14 ini, capaian apa saja yang sudah diperoleh oleh Jurnal Refindig? Ya, terima kasih Mbak Lisa. Selamat pagi sahabat BPHN. Kesempatan kali ini saya mewakili dari Jurnal Refindig akan sekaligus mempromosikan untuk Jurnal Refindig kali ini. Jadi Jurnal Refindig ini sudah di tahun ke-14 Mbak Lisa. Sudah di tahun ke-14, sekarang kita volume 14 nomor 1. Sampai di tahun ini, tahun 2025, volume 14 nomor 1 sampai nomor 3. Dan saat ini sedang pembukaan volume 14 nomor 1. Dan untuk Jurnal Refindig sendiri, saat ini kita sudah terakreditasi Sinta 2 dari Dikti, kemudian juga kita sudah itu untuk akreditasi nasional. Untuk internasionalnya kita sudah DOAJ, Directory of Open Access Journal. Jadi kita sudah melalui Open Journal System. Jadi sahabat BPHN bisa membuka Jurnal Refindig di OJS kami di refindig.bphn.go.id/eJournal, dan itu akreditasi yang sudah kita raih, JRV Jurnal Refindig dapatkan. Selain itu juga ada Garuda dan akreditasi nasional lainnya begitu. Yang membedakan dengan jurnal lainnya, mungkin Jurnal Refindig ini kita mengangkat berdasarkan tema-tema yang sedang hangat begitu Mbak Lisa. Jadi memang tema-tema yang kami berharap seluruh penulis itu dapat berkontribusi untuk memberikan pemikirannya, gagasan-gagasan barunya untuk pembangunan hukum di Indonesia. Gitu. Jadi itu yang membedakan mungkin Jurnal Refindig dengan yang lain, selain juga akreditasi yang pastinya memang menjadi satu hal yang cukup penting ya untuk jurnal di Indonesia. Oke. Pembangunan hukum di Indonesia ya. Jadi Jurnal Refindig ini sebenarnya diharapkan bisa berkontribusi untuk mengisi kekosongan terhadap literasi hukum ya, yang relevan dengan tantangan masa kini ya. Bagaimana tuh Mas Coco? Bisa dijelaskan mengenai bagaimana ini jurnal bisa memberikan kontribusi tersebut? Ya, jadi untuk kontribusi ini, jadi memang kita mengangkat tema-tema yang sedang
menjadi perbincangan begitu Mbak Lisa. Dan kita berharap yang berkontribusi ini tidak hanya dari kalangan ASN misalnya, tapi juga dari mahasiswa, praktisi, ya seluruh lapisan masyarakat yang ingin memberikan kontribusinya untuk pembangunan Indonesia dengan gagasan-gagasannya, pemikiran-pemikiran barunya, dan itu memang tujuan dari Kementerian Hukum untuk membuat jurnal Revinding begitu sebagai wadah kita untuk seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan kontribusinya, pemikirannya begitu. Jadi tidak terbatas ya, seluruh masyarakat Indonesia bisa berkontribusi ya untuk membahas atau menganalisis mengenai kekosongan hukum ini ya melalui jurnal Revinding ya. Berdasarkan tema yang kita angkat. Nah, tema nih sahabat BPHN. Jadi pertanyaan berikutnya adalah jurnal Revinding ini kan kalau kita lihat di media-media sosial BPHN ya sudah dipromosikan ya, sedang mengadakan call for papers. Call for papers. Nah, temanya apa nih, Mas Coco? Iya, jadi untuk call for papers kita di tahun 2025 ini mengangkat 3 tema, tapi memang tema pertama yang kami dahulukan terlebih dahulu karena akan ditutup di tanggal 27 Februari ini Mbak Lisa. Jadi untuk tema volume 14 nomor 1, temanya adalah penguatan landasan hukum hilirisasi komoditas. Itu untuk tema pertama. Jadi volume 14 nomor 1. Kemudian untuk volume 14 nomor 2 adalah perkembangan perlindungan hukum keamanan siber. Dan itu akan diterbitkan di bulan Agustus. Kalau untuk tema volume 14 nomor 1 akan diterbitkan di bulan April. Dan untuk di akhir tahun volume 14 nomor 3 itu akan mengangkat tema aspek hukum pengembangan ekonomi biru. Itu akan kami terbitkan di bulan Desember. Oh, jadi 1 tahun ini akan ada 3 tema ya? Kenapa tuh pilih ketiga tema itu? Latar belakangnya? Iya, latar belakangnya pada intinya adalah kami mengangkat tema ini sebagai karena dari visi misi dari pemerintah, dari Pak Presiden, Bapak Prabowo dan Pak Gibran bahwa ada pencanangan Asta Cita. Jadi visi misi dari pemerintah tersebut untuk prioritas nasional. Jadi kami memang mengambil tema-tema ini berdasarkan Asta Cita, visi misi yang dicanangkan oleh pemerintah. Gitu. Jadi dengan jurnal Revinding mendukungnya dengan cara kami mengangkat tema-tema tersebut, dan kami berharap penulis-penulis bisa memberikan kontribusinya, pemikiran-pemikirannya terkait dengan hal ini gitu. Oke, tema sudah disebutkan, kemudian latar belakang adanya tema tersebut. Sepertinya perlu juga nih diinformasikan mengenai deadline. Nah, untuk mungkin kalau misalnya tema pertama pasti sudah ada deadline-nya ya. 27 Februari. 27 Februari. Tema kedua dan tema ketiga? Di bulan Agustus. Tema ketiga kita di bulan Oktober. Oh gitu. Ya. Oke. Jadi memang diprioritaskan untuk volume 14 nomor 1 terlebih dahulu mengenai hilirisasi komoditas. Baik, sahabat BPHN, tema pertama deadline-nya 27 Februari. Cepetan, masukin tulisan kamu karena ini pasti bermanfaat banget. ya nggak? Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya, mungkin bisa berbagi tips ya mengenai kisi-kisi. Gimana caranya biar tulisannya itu bisa lolos, bisa masuk, diterbitin gitu kan? Ya, kisi-kisinya sebenarnya kalau saya pribadi Mbak Lisa sebenarnya untuk mahasiswa, untuk seluruh lapisan masyarakat, kalau memang ingin menulis begitu, bisa mencoba terlebih dahulu gitu. Ya. Tapi memang kalau di jurnal Revinding ini memiliki kita ada beberapa tahap Mbak Lisa. Ada tahap pertama adalah dari sekretariat, kemudian selanjutnya dewan redaksi dan mitra bestari kami. Dan itu tahap-tahap yang harus dilewati oleh penulis untuk mengirimkan tulisan sampai akhirnya lolos sampai diterbitkan. Dan untuk lulus ke tahap-tahap itu mungkin memang yang bisa saya sampaikan yang pertama adalah dilihat dulu jurnal
template-nya. Itu paling penting ya Mbak Lisa. Kita sudah ada jurnal template-nya di Open Journal System kami, di OJS kami. Jadi tinggal di-download saja. Penulis bisa langsung mendownload, bisa mengikuti jurnal template itu. Kemudian setelah jurnal template itu juga yang mengikuti standar dari jurnal di Indonesia ya, yang juga JRV lakukan begitu. Kemudian juga pastinya mengangkat isu permasalahan yang sesuai dengan tema yang sedang diangkat begitu. Dan juga pastinya kalau kita berbicara permasalahan, kita juga berharap penulis bisa memberikan satu rekomendasi pemikiran baru begitu dari permasalahan yang diangkat tersebut begitu, yang memang bisa berkontribusi nanti untuk tema yang kita angkat itu gitu. Mungkin itu intinya bahwa ya untuk tulisannya begitu. Oke. Semakin tercerahkan ya sahabat BPHN, dan kayaknya sahabat BPHN yang nonton kali ini udah mulai tertrigger nih ya. Saya mau nulis gitu ya. Ayo nulis. Nah, tadi disebut juga tentang template nih, tentang template penulisan jurnal ini. Itu termasuk syarat-syarat, mekanisme itu semuanya ada yang tadi ya di website tadi ya yang disebutkan. Di Open Journal System. Gimana tuh caranya? Ya, jadi penulis bisa, sahabat BPHN bisa membuka refinding.bphn.go.id/e-journal. Nanti di dalamnya kalau ingin menulis itu kita registrasi terlebih dahulu dan semuanya free pastinya Mbak Lisa. Semuanya free, tidak dipungut biaya apapun. Jadi tinggal registrasi, kemudian bisa mendownload jurnal template-nya, kemudian syarat-syaratnya seperti apa. Cukup banyak Mbak Lisa penulis-penulis yang mungkin terlewat gitu membaca, ada yang halamannya tidak sesuai dengan yang memang syarat dari JRV. Jadi jurnal refinding ini syaratnya adalah halamannya itu 20 sampai 25 halaman. Dan yang lebih banyak lagi tidak sesuai dengan tema. Oh gitu. Ya, jadi di Open Journal System kami itu di homepage yang paling depannya itu sudah ada temanya apa gitu. Jadi mungkin itu yang paling inti harus penulis ikuti begitu ya, karena kita memang jurnal tematik begitu berdasarkan tema. Dan halamannya juga 20 sampai 25. Kemudian untuk isinya abstrak, latar belakang permasalahan sampai penutupnya itu bisa mengikuti di jurnal template-nya gitu. Tinggal di-download aja. Oh, tinggal di-download aja ya? Iya. Oke, termasuk reviewer juga ya? Reviewer jurnalnya juga termasuk, di situ ada informasi mengenai reviewernya. Iya, jadi memang kita ada tahapnya Mbak Lisa. Jadi ketika sudah submit nanti akan masuk ke tim redaksi di sekretariat. Kemudian selanjutnya akan ke dewan redaksi kami, ke mitra bestari kami reviewer. Ini bermanfaat banget nih buat akademisi-akademisi ya, terutama untuk nambah-nambah angka kredit ya. Iya, bisa juga. Terus penyuluh hukum, mahasiswa gitu. Penyuluh hukum. Iya, betul. Nah, kalau harapan Mas Coco nih sebagai pemimpin redaksi ya atau tim redaksi terhadap penulis nih, harapan penulis Mas Coco dan tim redaksi lainnya gitu ya yang ada di timnya Mas Coco apa? Untuk edisi pertama ini, bagaimana terkait dengan penulisnya gitu? Ya, kalau harapan kami berharap penulis dari jurnal refinding ini semakin variatif dari latar belakang dari penulis itu sendiri, mungkin dari praktisi, akademisi, mahasiswa bisa berkontribusi dengan sudut pandangnya sendiri-sendiri dengan latar belakang dari penulis itu sendiri-sendiri begitu ya Mbak Lisa. Dan harapan kami tulisan-tulisannya nanti bisa memberikan satu pemikiran baru, gagasan baru sesuai dengan tema yang kita angkat begitu. Dan pastinya dengan pemikiran tersebut bisa ikut memberikan kontribusi untuk pembangunan hukum di Indonesia, dan khususnya di tahun ini kami mengangkat tema terkait asta cipta. Oke, menambah hasanah hukum di Indonesia ya. Kalau misalnya sekarang kan lagi zaman AI nih. Kalau misalnya ada yang nulis pakai itu bisa ketahuan kali ya. Iya, jadi kami kan juga ada di Open Journal System itu juga ada beberapa
aplikasi begitu ya yang memang akan bisa mendetek apabila ada plagiasi dan sebagainya. Atau memang ya AI itu gitu. Iya. Ini benar-benar memang merangsang sekali ya. Iya. Merangsang untuk bisa mengasah kembali pengetahuan hukum bagi penulis atau terutama calon penulis nih ya. Baik. Jadi pertanyaan selanjutnya mengenai promosi nih. Ya, strategi promosi yang dilakukan oleh Mas Coco dan juga tim untuk memastikan bahwa jurnal Refinding ini menjangkau audiens yang lebih luas gitu ya, termasuk audiensi di luar komunitas hukum. Gimana tuh? Ya, untuk promosi sendiri karena jurnal Refinding sekarang sudah di tahun yang ke-14, kami berusaha terus untuk memperluas jaringan dari jurnal Refinding itu sendiri begitu. Jadi ini juga tujuan kami agar penulis dari jurnal Refinding lebih variatif lagi begitu. Jadi tidak hanya di sosial media, pastinya kami share di sosial media BPHN, di Instagram, di Twitter, TikTok, kemudian juga kita juga share di seluruh komunitas jurnal di Indonesia, kemudian akademisi, mahasiswa dan dan di website Open Journal System sendiri sudah kami share semua persyaratan call for papers ini. Oke. Termasuk mengenai ini ya, informasi, penyebar luasan informasi mengenai jurnal Refinding ini juga dilakukan melalui sarana-sarana lain seperti podcast ya. Iya, dan ini salah satunya. Iya. Betul. Dan diharapkan juga pendengar ya atau yang lagi nonton nih bisa menyebarluaskan informasi ini ya mengenai adanya jurnal Refinding dan juga terbitan yang akan datang ini ya, volume 14 ini ya, kepada masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas ya. Gimana, setuju kan? Setuju. Baik, jadi rencananya nih Mas Coco, rencana untuk pengembangan jurnal Refinding di masa depan gitu ya, seperti membahas tema-tema strategis lainnya atau barangkali menambah akreditasi? Ya, pastinya Mbak Lisa, kami juga sekarang saat ini kita sudah Sinta 2 dan Sinta peringkat 2 dan juga DOAJ, Directory of Open Access Journal. Tapi kedepannya kami pasti berusaha untuk terus meningkatkan dari segi akreditasi karena dengan akreditasi ini pastinya jurnal Refinding menjadi lebih terus meningkat lagi begitu ya Mbak Lisa. Kami yang pastinya kalau jurnal itu yang diharapkan adalah bisa sampai Scopus. Iya. Begitu. Jadi akreditasi internasional tertinggi, kemudian juga bisa sampai Sinta 2 kalau berdasarkan akreditasi nasionalnya begitu. Itu harapan kami, tapi itu semua masih proses untuk yang terus kami jalani, yang semoga bisa sampai ke tahap itu gitu. Sekarang sudah Sinta 2? Sudah Sinta 2. Nah, bisa dong ceritain, itu kan prosesnya tentu saja tidak mudah ya untuk mencapai Sinta 2. Bisa nggak sedikit ceritain gitu loh, bagaimana untuk bisa dapat akreditasi yang hebat itu? Iya, sudah sampai Sinta 2, jadi kami proses Sinta 2 itu di tahun 2022. 2022 kami reakreditasi dan meraih tetap mempertahankan Sinta 2 kami. Jadi prosesnya memang cukup panjang Mbak Lisa. Kita proses semua benar-benar kita fokus dari Open Journal Systemnya, kemudian substansinya pasti, konsistensi, kemudian dari isi Open Journal Systemnya itu sendiri, websitenya begitu ya, kemudian fokus and scope-nya sampai semua sampai editorial team dan semuanya itu kami persiapkan satu persatu yang kemudian akhirnya kami daftarkan kembali untuk reakreditasi. Sahabat BPHN, keren banget kan? BPHN punya jurnal Refinding yang sudah Sinta 2 ya. Ini pasti banyak banget yang mau nulis Mas Coco. Biasanya dapat tulisan tuh sampai berapa tulisan tuh? Targetnya berapa? Terus biasanya didapat berapa gitu? Kalau untuk setiap nomor itu kita hanya menerbitkan 9. Hanya 9 ya? Iya, tapi untuk tulisan yang masuk itu beragam Mbak Lisa. Biasanya dari 40, 50 sampai paling banyak sekitar 70 kami pernah.
Iya. Luar biasa. Nanti kalau tulisan yang tidak diterbitkan dikembalikan ke penulisnya? Iya. Ada diinformasikan Iya. begitu ya? Iya. Wow, saya jadi pengen nulis nih. Hostnya harus dimasukin tulisannya ya. Enggak. Kalau memenuhi kualifikasi tentunya. Baik, Mas Coco, ini kita seru banget nih ya. Udah ngobrol banyak hal tentang jurnal refindig. Kalau sahabat BPHN ingin menanyakan seputar penulisan jurnal atau terkait dengan tema-tema yang tadi telah disampaikan di jurnal refindig atau ada yang belum jelas tentang penjelasan tadi, silahkan aja chat di kolom komentar ya. Nanti rekan kami dari kru BPHN Talks akan membantu menginformasikan pertanyaan dari sahabat BPHN. Sambil kita ngobrol-ngobrol lagi nih Mas Coco, sambil kita nunggu sahabat BPHN untuk bisa menuliskan pertanyaan atau pesan-pesan atau komentarnya lah gitu ya. Nah, Mas Coco, pesen Mas Coco untuk apa saya sebut ya, penulis jurnal refindig atau calon penulis. Atau calon penulis ya. Oke. Back to oke. Silakan Mas Coco. Harapan untuk calon penulis ya. Jadi kalau saya rasa untuk calon penulis jika memang memiliki pemikiran begitu dan memang dari yang mungkin calon penulis yang memang sudah terbiasa untuk menulis atau bahkan memang baru mencoba-coba begitu Mbak Lisa, kenapa tidak untuk kita mencoba untuk menulis, karena menulis itu kan satu hal yang sangat baik begitu ya, yang akan bisa bermanfaat sampai kapanpun gitu. Tulisan itu kan nggak akan mati ya. Betul. Ya, jadi pastinya dengan kita memberikan pemikiran itu, walaupun mungkin dia pada akhirnya tidak lolos diterbitkan gitu, tapi dengan mencoba belajar nanti pasti akan bisa sampai ada waktunya akan berhasil begitu kan ya Mbak Lisa. Betul. Dan untuk calon penulis kalau saran saya pribadi coba aja dulu begitu, apalagi buat rekan-rekan mahasiswa Mbak Lisa, kita belajar menulis nanti pasti akan lebih terlatih begitu ya. Betul. Begitu itu untuk calon penulis, selain juga pastinya harus mengikuti syarat dan yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi meninggalkan jejak tulisan lewat tulisan ya? Iya. Jejak digital maksudnya, meninggalkan jejak digital lewat tulisan. Lewat pemikiran. Pemikiran yang dituangkan melalui tulisan. Iya. Itu benar-benar. Nanti ketika kita sudah tidak lagi muda atau kita sudah tidak lagi menjadi ASN misalnya kita punya tulisan-tulisan di jurnal refindig contohnya ya, sampai kapanpun bisa kita akses ya. Kenang-kenangan yang bermanfaat buat bangsa Indonesia. Iya, pastinya. Sahabat BPHN, top banget. Kita udah ngobrol banyak banget, asik banget. Oh ya, Mas Coco, kalau ada sahabat BPHN yang ingin bertanya langsung seputar jurnal refindig, itu bagaimana caranya? Bisa menghubungi siapa atau melalui apa? Ya, di poster kami di Call for Papers ada untuk hotline-nya begitu ya, untuk bertanya, nanti bisa menghubungi tersebut. Oh gitu. Ya. Pernah tuh ada yang WA saya kan, Mbak Lisa mau tanya-tanya tentang jurnal refindig dong, hubungin siapa ya? Iya, atau bisa langsung ke saya. Ya, Coco aja. Oke, guys. Ya. Ada yang mau nanya nggak? Silakan boleh. Tapi kalau emang nggak ada, nggak apa-apa. Ya, nah. Ada jeda nih, back to. Oke, kembali ke laptop. Ya, terima kasih banyak nih Mas Coco udah meluangkan waktunya berkumpul dan ngobrol bersama kami di acara BPHN Talks. Ini adalah obrolan yang sangat bermanfaat ya, terutama di era sekarang ya, dimana katanya sudah banyak yang malas membaca ya dan menulis ya, karena semuanya. Nah, ini kita bisa mulai dari sini, kita rangsang, kita ya stimulus ya. Karena ini memang sangat bermanfaat buat bangsa Indonesia, terutama menuju Indonesia emas tentunya. Baik, demikianlah BPHN Talks kali ini. Pesan kami, mari menulis di jurnal refindig volume 14 tahun 2025 ya. Jangan lupa sahabat BPHN, deadline-nya tanggal 27 Februari 2025. Ini Mas Coco, terima kasih banyak loh udah mau hadir memenuhi undangan kami ya. Salam buat tim. Terima kasih kembali Mbak Lisa, teman-teman semua dan sahabat BPHN, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton
ini ya tayangan ini begitu, dan kami berharap nih Mbak Lisa, sahabat BPHN bisa berkontribusi dengan menulis tulisan di jurnal Refinding begitu, karena sedang dibuka selama volume 14 ini sampai di akhir tahun 2025 dengan tema-tema yang diangkat tersebut, dan semoga sahabat BPHN bisa menjadi calon penulis untuk jurnal Refinding nanti dan berkontribusi untuk pembangunan hukum di Indonesia begitu. Jadi gitu, temanya memang relevan dengan kondisi pembangunan hukum nasional ya saat ini ya. Baik, sekali lagi ini sahabat BPHN, kami mengajak seluruh sahabat BPHN untuk menuangkan pemikirannya terkait dengan penguatan landasan hukum hilirisasi komoditas. Itu untuk tema di volume pertama. Dan pantau terus ya media sosial BPHN. Dan untuk sahabat BPHN yang belum menyimak acara ini dengan lengkap atau baru saja menonton obrolan kami ya, ini bisa dilihat di kanal YouTube BPHN TV Official, atau kami akan publish kembali obrolan kali ini di Instagram BPHN_Kemenkum, dan bisa juga didengarkan melalui Spotify BPHN Podcast. Kita punya podcast juga loh Mas Coco. Keren kan? Spotify. Kita punya Spotify juga, jadi nanti ketika kalian dengerin lagu-lagu di Spotify gitu kan, jangan lupa coba juga untuk klik BPHN Podcast, dengerin deh acara-acara kita di situ. Nah, sorry, kita belum tutup dulu nih Mas Coco. Ada pertanyaan satu. Oh, masih ada pertanyaan. Nggak jadi kita tutup ya sahabat BPHN. Kita jawab dulu. Nih, kalau tulisan tidak tayang di jurnal, tayangnya di mana ya? Ya, siapa tuh yang bertanya? Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Mas Coco. Jika tulisan tidak tayang di jurnal, tidak di open journal system mungkin maksudnya ya. Jadi kalau jika diterbitkan, jadi ketika sudah memang lolos sampai ke tahap mitra bestari, kemudian setelah mitra bestari maka akan diterbitkan di open journal system. Di open journal system kami itu free, jadi tidak dipungut biaya apapun Mbak Lisa, dan bisa diterbitkan di open journal system dan bebas untuk di-download. Begitu. Dan kalau memang tidak lolos diterbitkan, nanti akan kami berikan pemberitahuan bahwa tidak lolos seleksi begitu ya Mbak Lisa ya. Dikembalikan ya tadi seperti obrolan kita yang awal tadi ya. Ya, jadi mungkin pertanyaannya kalau lolos diterbitkan bisa dilihat di open journal system kami gitu. Karena untuk seluruh jurnal Indonesia semua sudah menggunakan open journal system sesuai syarat dari Dikti. Begitu. Open journal system milik BPHN atau jurnal Refinding itu gratis. Ya, di refinding.bphn.go.id/e-journal. Oke, nanti kita tulis di caption. Ya. Oke, sahabat BPHN, terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai dengan akhir, atau yang baru bergabung, jangan lupa share informasi ini kepada halayak ya, teman-teman, bisa kolega, siapapun itu, orang-orang yang kalian sayangi atau cintai, agar kita bisa bersama-sama menambah pengetahuan hukum di Indonesia dan sama-sama membangun pembangunan hukum nasional melalui jurnal Refinding. Pada akhirnya, ada lagi pertanyaan, host? Oke, saya dibantu oleh teman-teman juga untuk menghimpun pertanyaan ya. Baik, Mas Coco, mungkin closing statement sebelum kita menutup. Closing statement, closing statement dari saya. Saya mewakili dari jurnal Refinding yang dimiliki oleh Kementerian Hukum. Kami berharap dengan adanya jurnal Refinding ini dapat menjadi wadah bagi seluruh penulis di Indonesia, bagi seluruh lapisan masyarakat dari akademisi, mahasiswa, praktisi, ASN, analis hukum, penyuluh hukum, dan seluruh yang ingin berkontribusi dengan menulis tulisan kami berharap jurnal Refinding dapat menjadi wadahnya begitu. Dengan tema-tema yang kami angkat di tahun ini, kami mengangkat tema
sesuai visi misi dari pemerintah ya terkait dengan Asta Cipta, dapat memberikan pemikiran-pemikirannya begitu untuk pembangunan hukum di Indonesia, dan kami berharap Jurnal Revinding akan terus meningkat dari segi akreditasi, substansi, kualitasnya begitu, dan juga pasti kami butuh dukungan dari seluruh penulis-penulis maupun calon penulis agar bisa Jurnal Revinding terus meningkat lagi dari segi kualitasnya begitu, dan pastinya dukungan dari seluruh sahabat BPHN. Baik, terima kasih Mas Coco untuk semuanya ya, informasinya, share-nya, dan terakhir closing statement-nya. Dan pada akhirnya cukup sekian acara BPHN Talks kali ini. Sekali lagi saya informasikan, kalau ingin menyaksikan kembali silakan lihat di Instagram BPHN dan juga Spotify BPHN ya, BPHN Podcast. Jangan lupa. Saya Lisa Noviana pamit undur diri, dan juga Yeriko Kasworo dari Jurnal Revinding. baik, sampai jumpa.